nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-sorailah bagi Allah Yakub. Haleluya. Berdoa, ya Tuhan Allah, suruhlah Roh-Mu yang kudus itu ke dalam hati kami, agar kami memperoleh penghiburan oleh karena kebangkitan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan agar iman kami makin dikuatkan di dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami senantiasa mengingat bahwa kami juga akan bangkit dari kematian, seperti Yesus Kristus Tuhan kami yang telah bangkit dari kematian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 263 ayat 1 dan ayat 2, yang telah menang. Yang menang disambut di Firdaus, dan makan buah pohon ayat. Tak lagi ingat duka atau maut, Kristus yang hidup, Tuhan yang tetap. Dia alami nikmat surgawi dan merasai kasih kekal, dan merasai kasih kekal. Yang telah menang kelak mendapat juga roti surgawi jadi pangannya. Kesaksiannya tak pernah terlupa, dan nama baru diterimanya. Yang diukirkan di atas bintang, tanda jaminan sang penebus, tanda jaminan sang penebus. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Quasi-Monogeniti yang tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Kita baca secara bergantian.
Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru," dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta melakukannya. Amin. Untuk menyambut doa pengakuan dosa, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 sampai ayat 2, "Yesus kawan yang sejati." Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia tak boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berdoa, bila kurang pasrah dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, karena Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada tandanya, tidak kau kelemahan. Naikkan doa padanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa,
Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu, kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 439 ayat 2 dan ayat 4. Bila topan keras melanda hidupmu. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya pasti kau menang, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Tuhan, mari hitunglah, manis saya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertai-Mu. Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 ayat 1 dan ayat 3. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 165 ayat 1 dan ayat 2, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak lupakan, tak terombang-ambing bagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku menolongmu, yakinkan teguh. Yakinkan janji kau tak lupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan padaku harapkan, satu yang setia, Yesus penerus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku menolongmu, yakinkan teguh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, firman Tuhan di Minggu Quasimo Dogeniti ini, Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa, di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar, yang sudah dinajiskan di tengah bangsa-bangsa, dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, demikianlah firman Tuhan Allah, manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri
dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, saya sapa juga saudara-saudara kita yang ada di teras sebelah kanan. Shalom bagi kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang ada di teras sebelah depan. Shalom Bapak, Ibu. Dan saudara-saudara kami yang ada di teras sebelah kiri kami. Shalom Bapak, Ibu. Dan tidak lupa juga untuk Bapak, Ibu, saudara yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus juga memberkati Bapak, Ibu, dan saudara yang sedang dalam perjalanan, yang dalam keadaan kurang sehat, atau yang berada dalam pekerjaan. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak dan Ibu. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita menelisik atau mengikut lebih dekat lagi lagu yang terakhir yang kita nyanyikan, Janji yang Manis itu, memang Allah adalah Allah yang setia pada janjinya, sekalipun kita sering lupa pada janji kita kepada Allah. Saya ingat betul, mulai SMP ketika mau ujian nasional, saya bilang, Tuhan, kalau aku lulus, aku akan semakin baik lagi, Tuhan. Lulus, Tuhan terima kasih lulus. Aku kalau masuk SMA yang kuingini ini, Tuhan, aku akan rajinlah gereja. Lulus, tapi nggak dikerjakan juga janjinya. Lalu kemudian setelah tamat SMA, berdoa lagi, janji lagi. Tuhan, aku mau masuk sekolah teologi, mau jadi pendeta. Kalau aku masuk ini, aku makin baik ini, Tuhan. Lulus, tapi lupa juga sama janji. Tapi kalau Allah, Dia Allah yang ingat terhadap janjinya, dan Dia Allah yang setia terhadap janjinya, dan Dia Allah yang penuh komitmen, penuh komit kepada umat yang dikasihi. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Allah berbelas kasih kepada umat Israel karena Allah ingat janjinya. Janji Allah kepada umat Israel, engkau adalah umat pilihan. Melalui engkau semua bangsa di dunia ini akan diberkati. Walau pada akhirnya bangsa Israel menjadi bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang sering melawan Tuhan, sehingga sering sekali dimarahi oleh Allah. Dan teks kita hari ini berbicara ketika bangsa Israel ada dalam tawanan Babel. Bangsa Israel menginjak-injak nama Allah. Mereka berseru atas nama Tuhan, tapi hati mereka jauh dari Allah. Mereka melakukan apa yang tidak baik di hadapan Tuhan, khususnya penyembahan berhala. Bangsa Israel menajiskan nama Tuhan. Bangsa Israel melukai hati Tuhan. Dan parahnya, umat Allah itu mempermalukan Allahnya di depan bangsa-bangsa yang lain. Kalau dalam terjemahan bahasa Batak, Bapak Ibu, disebut sebagai bangsa parbegu atau bangsa kafir. Akhirnya Allah sendirilah menguduskan dirinya. Aku akan menguduskan namaku, katanya tadi dalam teks kita ini. Itu sebabnya Allah kembali mengingat umatnya itu. Oleh karena belas kasihan Allah, sehingga umat Israel kembali dibawa pulang ke tanah mereka. Itu disebut
dalam ayat yang ke-24. Aku akan menjemput kamu dan mengumpulkan kamu dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Ayat 25, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, akan mentahirkan kamu. Ayat yang ke-26, kamu akan kuberikan hati yang baru. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di minggu Quasimodo Geniti ini, di bawah terang tema diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah, ada 3 hal yang diperbaharui Allah kepada umat Israel. Yang pertama ialah pengampunan dosa. Allah mengampuni umatnya. Karena Allah mengampuni umatnya, maka disebut aku akan menjemput kamu. Aku akan mengumpulkan kamu dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Kalau Allah tidak mengampuni umat itu, bangsa Israel, umat yang dikasihnya, tidak akan umat itu dibiarkan pulang. Pasti umat itu akan dibiarkan berlama-lama lagi di Babel. Tapi karena Allah mengampuni umat Israel, umat yang dikasihnya, umat yang dipilihnya itu, sehingga Allah yang menjemput, Allah yang mengumpulkan, Allah yang membawa kembali ke Yehuda, ke tanah mereka. Itu pembaharuan yang pertama, pengampunan. Pembaharuan yang kedua ialah pengudusan Israel. Disebut dalam ayat yang ke-25, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Air dalam beberapa teks Alkitab itu berkaitan dengan penyucian dan pengudusan. Jadi setelah diampuni, mereka tidak dibiarkan oleh Allah. Tapi Allah menguduskan mereka supaya mereka layak di hadapan Tuhan. Jadi kalau telah menerima pengampunan, jangan lupa juga ingat minta pengudusan dari Tuhan. Allah yang mentahirkan umat itu, dan setelah ditahirkan supaya mereka hidup lebih damai sejahtera bersukacita, di ayat yang ke-26 dilengkapi, kamu akan kuberikan hati yang baru. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ini 3 hal kehidupan orang Israel yang diperbaharui ketika mereka masih ada dalam pembuangan, sehingga kehidupan umat Israel sepenuhnya bisa menjadi tanah yang subur, tempat penaburan firman Tuhan. Karena tanpa pengampunan, pengudusan, dan hati yang baru, umat itu terus menjadi umat yang jauh dari Tuhan. Umat itu akan terus menajiskan nama Tuhan Allah. Tapi dengan pengampunan yang diterima oleh umat Allah, pengudusan yang mereka terima dan hati yang baru itu, umat Israel memiliki kemampuan, kekuatan yang baru untuk mengerjakan ketetapan Allah. Itu sebabnya di ayat yang ke-27 disebut, Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Jadi setelah melewati fase pengampunan, pengudusan, dan hati yang baru, umat Allah memiliki kemampuan, memiliki kapasitas untuk mengerjakan ketetapan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, maka firman ini pada saat malam hari ini menyapa kita. Hidup orang percaya juga hidup yang harus diperbaharui. Engkau yang telah menerima kematian dan kebangkitan Kristus, engkau yang telah menang melawan dosa, hidupmu harus selalu diperbaharui sehari ke sehari. Kalau selama ini di dalam kehidupanmu engkau sering seperti umat Israel, seperti umat Allah yang menajiskan nama Tuhan melalui berbagai-bagai faktor kehidupan. Kalau zaman Israel ini, zaman penulisan Alkitab ini, mereka menajiskan nama Tuhan dengan berhala, menyembah berhala, dan
menyembah Allah buatan tangan mereka, lalu apa berhalamu sekarang ini? Sering sekali dewasa ini, belakangan ini, kita juga sering menjadikan sesuatu menjadi berhala bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang bangun tidur nggak langsung melipat tangan, tapi langsung cari handphone. Kayaknya ada sesuatu yang salah kalau dia bangun tidur nggak pegang handphonenya. Saya tidak tahu seberapa banyak dari kita yang terlibat dalam dosa hedonis dan konsumeris. Sering sekali berhala-berhala sekarang ini bukan berhala yang kampungan, berhala modern. Berhala yang membuat kita jauh dari Tuhan, mengidolakan sesuatu secara berlebihan atau memperlakukan sesuatu secara berlebihan, itulah berhala. Karena umat Israel memperlakukan para dewa-dewa bangsa sekitar secara berlebihan, mereka percaya terhadap Allah-Allah bangsa di luar Israel, maka disebut mereka menyembah berhala. Maka sekarang ini ketika engkau memperlakukan sesuatu secara berlebihan, maka sebenarnya itu berhala di masa modern ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kalau selama ini engkau sering mengeraskan hatimu seperti umat Israel, karena hati adalah pusat kehidupan, Tuhan akan memberikan kepadamu hati yang baru. Tuhan akan menjauhkan hati yang keras di ayat yang ke-26 itu. Sering sekali umat Tuhan mengeraskan hatinya. Maka hari ini firman Tuhan menyapa kita. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, bagaimanapun masa lalu kita, separah apapun dosa kita, sekurang baik apapun kita di hadapan Tuhan, walaupun kita sering sekali mempermalukan atau menajiskan nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, oleh karena belas kasihan Allah yang nyata kepada umat Israel, belas kasihan yang nyata itu juga lah Tuhan mau menyapa kita pada saat ini. Dia adalah Allah yang mau mengampuni engkau. Dia adalah Allah yang jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Dan Dia akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Bukan karena perbuatan baik orang Israel diselamatkan atau orang Israel dibawa pulang ke Yehuda, tapi karena Allah tidak mau namanya dicemari oleh umatnya. Itu sebabnya Allah berbelas kasih terhadap umat. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, dalam perjalanan hidup kita, dalam perjalanan keimanan kita, ingatlah bahwa Tuhan Allah akan selalu mengampuni kita. Yang berikut ialah juga Allah yang sama juga akan memperbaharui kehidupan kita dengan menguduskan kehidupan kita. Jadi pembaharuan yang pertama adalah pengampunan bagi orang yang percaya. Pembaharuan yang kedua ialah pengudusan bagi orang yang percaya. Pembaharuan yang ketiga, Tuhan Allah memberikan hati yang baru bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dia akan menjauhkan hati yang keras dan akan memberikan kepada kita hati yang taat. Sehingga kehidupan kita diperbaharui secara total. Mulai dari pengampunan. Setelah aku bersih, setelah aku diampuni, aku dibersihkan. Setelah bersih, dikasih modal hati yang baru. Lalu setelah ada modal, ada alat dalam hidup kita ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka di ayat yang ke-27, lakukanlah ketetapan Allah
di dalam firman-Nya. Sehingga pembaharuan itu, pengampunan, pengudusan hati yang baru, membawa umat Tuhan kepada hidup yang menjadi lahan yang subur, tanah yang subur, tempat penaburan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ketika hidup keimananmu, perasaanmu kering, kalau engkau merasa hidup keimananmu belum bertumbuh, kalau engkau merasa hidup keimananmu begitu-begitu saja, maka coba cek, jangan-jangan engkau masih ada, masih memerlukan pembaharuan itu, pengampunan, pengudusan, dan hati yang baru. Tiap minggu kita meminta pengampunan dosa. Setiap minggu kita mengaku dosa. Tapi jangan lupa juga supaya Tuhan itu sendiri menguduskan kita. Dan jangan lupa juga supaya kita diberikan hati yang baru. Karena tanpa hati yang baru, tanpa hati yang taat, maka kita akan mengalami kesulitan untuk memahami ketetapan-ketetapan Allah dalam firman-Nya. Kenapa? Karena hati adalah pusat kehidupan. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 menyebutkan begini, Bapak Ibu. Jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jadi kalau hati ini rusak, maka kehidupan yang terpancar juga rusak. Kalau hati ini menyimpan kemarahan, dendam, kekecewaan, maka akan mengalami kesulitan untuk menjadikan hidup ini sebagai tanah yang subur, tempat penaburan firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di minggu Quasimodogeniti ini seperti bayi yang baru lahir. Kita coba lagi mulai perjalanan iman itu, dimulai sejak kebangkitan Yesus Kristus dan hidup yang diperbaharui. Kita mulai semuanya kembali. Tuhan, ampuni dosa-dosaku di masa lalu. Kuduskan hidupku, tahirkan. Dan kemudian Tuhan kasih aku hati yang baru. Dan jangan lupa kerjakan ketetapan-ketetapan Allah yang difirmankannya kepada kita dalam Alkitab, dalam pengajaran dan khotbah-khotbah. Sehingga orang yang hidupnya telah diperbaharui akan nampak dari buah-buah kehidupannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Kita berdoa. Syukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada saat malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah dan berakar dalam kehidupan kami. Kami boleh memahami belas kasihan Allah yang memperbaharui hidup kami. Dan kasihani kami Tuhan umat-Mu. Biarlah kehidupan kami boleh kami jalani di dalam perjalanan takut akan Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan yang telah mendengarkan firman, Tuhan yang sertai dan memelihara umat-Mu. Berkati umat Tuhan yang saat ini sedang berdoa kepadamu dalam perjalanan hidup mereka. Apabila ada di antara mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang tunjukkan. Apabila ada di antara saudara-saudara kami ini yang sedang menanti-nantikan pasangan hidup, Tuhan juga kiranya yang tunjukkan seturut sesuai dengan kuasa kemuliaan Tuhan. Bagi yang sedang menempuh pendidikan, kami berdoa Tuhanlah kiranya yang memberikan hikmat sorgawi bagi saudara-saudara kami ini. Sehingga melalui anak-anak Tuhan di gerejamu ini terbit para pemimpin di masa-masa yang akan datang. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang telah berkeluarga yang merindukan berkat keturunan. Tuhan yang sertai dan pelihara rumah tangga mereka. Biarlah mereka boleh menerima jawaban atas apa yang telah mereka rindukan selama ini. Berkati anak-anak sekolah minggu hingga lansia Tuhan. Berkati para pelayan Tuhan yang melayani di gerejamu ini. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa kepadamu.
Amin. Tuhan pimpinan aku agar tidak tersesat, akan jalan seterus bila kau tetap dekat. Puji-Ku sembah, oh Tuhanku padaku. Tuhan pimpin terus hidup penderaan, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Kita akan memberikan yang terbaik kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasarinya Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Demikian firman Tuhan, kita berikan persembahan kita dengan sukacita.
Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Jemaat yang terkasih, pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semua.